Bagi-bagi daster ke warga sekampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Bunda-bunda dengerin cerita ini sambil sibuk apa ya? Boleh dong komen di bawah. Pagi itu, matahari baru saja menampakkan sinarnya di langit desa Sumberjati. Ayu berjalan tergesa dengan membawa dompet kecil lusuh yang isinya cuma pas-pasan. Langkahnya diarahkan ke warung Bu Atun, warung sembako yang jadi langganan hampir semua ibu-ibu sekampung. Di warung sudah ada beberapa tetangga yang asik nongkrong sambil beli sayur. Seperti biasa, suara mereka riuh rendah. Kadang lebih sibuk ngomongin orang ketimbang milih sayur. Itu Ayu datang, bisik seorang perempuan bernama Sarmi, yang terkenal cerewet dan suka nyinyir. Pasti utang lagi tuh, gak jauh-jauh. Timpal Juleha sambil melirik Ayu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ayu mendengar jelas ucapan itu, tapi ia berusaha tetap tenang. Ia menyapa Bu Atun sambil tersenyum. Bu, ada sayur kangkung sama tempe enggak? Saya mau beli. Bu Atun mengangguk. Ada Yu, mau berapa ikat? Sarmi langsung nyeletuk sambil tertawa sinis. Utang lagi Yu. Nanti kalau semua warung di kampung ini penuh catatan utangmu, mau bayar pakai apa? Bagi-bagi angin ke tetangga kali ya? Tawa meledak dari Juleha dan beberapa ibu lain. Ayu terdiam sesaat, matanya berkaca-kaca. Tapi kali ini ia tak mau diam saja. Bu Sarmi, suara Ayu agak bergetar tapi tegas. Memangnya kalau saya ngutang itu urusan sampean? Saya selalu catat dan bayar, meskipun telat. Saya nggak pernah kabur apalagi lari dari tanggung jawab. Ucap Ayu tegas. Sarmi mendengus. Ih, galak bener. Lawang orang sekampung juga tahu kalau kamu hidup serba kekurangan. Mending kamu minta sama keluarga suamimu yang kaya raya itu. Toh rumahnya megah, mobilnya banyak. Jangan ngerepotin warung orang dong. Ucap Bu Sarmi. Ayu tersenyum miris, menatap Sarmi lurus-lurus. Keluarga suami saya mampu, iya. Tapi kalau mereka nggak mau bantu, apa salah saya? Saya tetap istri Saatar. Kami berusaha dengan tenaga sendiri. Kalau terpaksa ngutang buat makan, itu bukan aib. Yang aib itu, kalau suka ngomongin aib orang lain tiap hari. Tegasnya lagi. Suasana warung mendadak hening. Juleha yang tadinya cekikikan langsung pura-pura sibuk pilih cabai. Bu Atun pun menatap Sarmi dengan tatapan tak suka. Yu, sudah, jangan ditanggapi orang nyinyir. Orang yang suka ngomongin orang lain itu tandanya hidupnya kurang bahagia. Ujar Bu Atun menengahi. Tapi Ayu belum selesai. Ia menegakkan badan, menatap ibu-ibu yang tadi melotot padanya. Kalau saya bisa sabar, saya sabar. Tapi jangan kira saya nggak punya harga diri. Saya miskin bukan berarti saya hina. Saya lapar bukan berarti saya nggak punya martabat. Jadi kalau masih ada yang merasa lebih mulia hanya karena nggak pernah ngutang, silahkan. Tapi jangan rendahkan orang lain. Ucapnya semakin tegas. Sarmi mendengus kesal, lalu mengambil bungkusan sayurnya dan pergi tanpa bayar sambil ngomel-ngomel. Halah, dasar wanita nggak tahu diri. Ucapnya. Ayu menarik napas panjang, lalu tersenyum pada Bu Atun. Bu, ini uangnya. Saya bayar setengah dulu ya, sisanya minggu depan. Ucap Ayu. Bu Atun mengangguk pelan sambil menepuk bahu Ayu. Iya Yu, saya percaya sama kamu. Gak usah dengarkan omongan orang, kamu kuat. Di jalan pulang, meski hatinya masih panas, Ayu justru merasa lega. Untuk pertama kalinya ia melawan cibiran yang selama ini ia telan mentah-mentah. Selesai belanja, Ayu langsung pulang dan memasak. Menu sederhana andalannya, tumis kangkung dan tempe goreng. Untung masih punya beras. Jadi soal nasi, alhamdulillah aman. Ya, Ayu memang membeli beras langsung 10 kilo setiap sebulan sekali. Walau sekali beli harus menguras kantong, tapi seenggaknya beras itu cukup untuk 1 bulan. Ayu dan Atar masih hidup berdua, mereka belum dikaruniai anak. Sehingga sampai detik ini mereka masih berjuang bersama. Selesai masak, hari sudah siang. Ayu baru saja selesai menjemur pakaian juga di halaman belakang. Pakaian itu sudah dicucinya dari tadi pagi, namun ia tinggal ke warung sekalian direndam pewangi. Rumah yang mereka tempati juga masih mengontrak. Panas terik membuat keringatnya bercucuran.
Belum sempat ia duduk melepas lelah, suara langkah kaki terdengar mendekat. "Yu," panggil Atar dengan nada lelah. Wajahnya tampak kusut. Ayu buru-buru menyambut. "Mas, kok pulang siang? Biasanya sore baru sampai." Tanyanya heran. Atar menurunkan tubuhnya ke kursi reot di ruang tamu. Ia meletakkan tas lusuhnya ke lantai, mengusap wajah dengan kedua tangannya. "Kerjaan di proyek berhenti, Yu. Katanya dana belum cair. Semua pekerja dirumahkan untuk sementara," ucap Atar dengan berat. Ayu tercekat. "Dirumahkan? Maksudnya Mas nggak kerja lagi?" Tanya Ayu. Atar mengangguk pelan. "Iya, nggak tahu sampai kapan. Entah sebulan, entah 2 bulan. Upah terakhir aja belum dibayar penuh," jawab Atar lagi. Ayu duduk di sampingnya. Hatinya berdesir cemas. Ia baru saja melawan cibiran tetangga di warung. Sekarang harus mendengar kabar buruk seperti ini. "Lah, terus kita makan apa, Mas? Utang di warung Bu Atun juga masih numpuk," ucap Ayu khawatir. Atar menggenggam tangan istrinya. Wajahnya penuh rasa bersalah. "Maaf Yu, aku tahu kamu sudah banyak menanggung beban. Aku juga nggak mau kita hidup begini terus. Tapi aku janji, aku bakal cari kerja lain. Apa saja, asal halal," kata Atar. Ayu terdiam lama. Hatinya berkecamuk antara sedih dan marah. Ia tahu Atar bukan pemalas, tapi kenyataan hidup begitu kejam. "Mas," suara Ayu lirih. "Kadang aku iri sama keluarga Mas. Mereka hidupnya enak, gak pernah pusing mikirin makan. Sementara kita, jangankan beli baju baru, buat beli beras aja ngos-ngosan. Kenapa mereka gak pernah peduli sama kita, Mas?" Tanya Ayu. Atar terdiam, matanya menatap kosong ke arah dinding. "Aku juga gak tahu, Yu. Mungkin karena aku dianggap berbeda. Dianggap gak selevel sama mereka sejak aku nikah sama kamu," jawab Atar. Ayu menunduk, hatinya perih. "Apa aku penyebabnya, Mas? Apa karena aku miskin? Karena aku gak punya orang tua? Karena aku berasal dari panti asuhan? Jadi mereka gak mau mengakui kita?" Tanya Ayu lagi. Matanya berkaca-kaca. Atar cepat-cepat menggeleng. Ia mengangkat dagu Ayu dengan lembut. "Jangan pernah berpikir begitu, Yu. Kamu bukan penyebabnya. Kalau mereka gak bisa menerima, itu salah mereka, bukan salahmu. Kamu sudah jadi istri terbaik buatku," kata Atar berusaha menenangkan Ayu. Air mata Ayu jatuh begitu saja. Ia lelah, tapi pelukan Atar membuatnya merasa sedikit lebih kuat. Tiba-tiba dari luar terdengar suara Sarmi teriak-teriak, ngobrol sama tetangga lain sambil lewat di depan rumah. "Itu loh, rumahnya Ayu sama Atar. Katanya sekarang suaminya nganggur. Hahaha, makin banyak deh hutangnya nanti," ucap Sarmi tak berperasaan. Ayu mengepalkan tangan, wajahnya merah padam. Atar mencoba menahan istrinya, tapi kali ini Ayu sudah bulat tekad. "Mas, aku nggak bisa terus-terusan dihina. Aku akan buktikan kalau kita bisa hidup layak meski tanpa bantuan keluarga Mas atau orang-orang julid itu," ucap Ayu dengan tegas. Atar menatap istrinya penuh heran sekaligus bangga. Kali ini ia melihat bara semangat di mata Ayu, bukan sekedar kesedihan seperti biasanya. Malam itu, Ayu duduk termenung di teras rumah kontrakannya. Lampu bohlam redup yang tergantung di langit-langit terus membuat suasana semakin muram. Atar sudah tidur karena kecapean, sudah cari kerja seharian. Ayu masih teringat suara Sarmi siang tadi. Kata-kata itu menusuk seperti duri. "Makin banyaklah utangnya nanti." Ia menggigit bibirnya. Matanya berkaca-kaca. "Kenapa sih mereka tega banget?" gumamnya. "Kalau aku susah, ya sudahlah. Bukannya bantu malah ketawa." Tiba-tiba matanya tertuju pada lemari kecil di ruang tengah. Lemari itu isinya bukan emas, bukan perhiasan, bukan juga uang. Isinya hanya baju-baju lama yang kebanyakan sudah lusuh. Ada beberapa daster pemberian ibunya dulu. Ada juga yang dia beli bekas di pasar. Ayu termenung, lalu mendadak tertawa miris. Daster? Iya, daster. Semua ibu-ibu kan pakai daster. Kalau aku punya daster lebih banyak, aku bagi-bagi aja sekampung biar mereka diam. Biar mereka tahu
Meski miskin, aku masih bisa ngasih sesuatu. Pikirannya melompat-lompat. Ia sadar untuk membeli daster baru tentu butuh uang. Tapi entah kenapa ide itu terasa begitu kuat di kepalanya. Aku bisa, aku pasti bisa. Aku jualan dulu apa aja. Kalau ada untung, aku belikan daster. Biar orang-orang berhenti meremehkan aku. Batinnya. Keesokan harinya, Ayu mencoba membicarakan ide itu pada Atar. Mas, aku ada pikiran gila. Aku pengen bagi-bagi daster ke semua ibu-ibu sekampung. Ucapnya. Atar yang baru saja menyeruput teh hampir tersedak. Hah? Yu, kamu gak salah ngomong. Kita makan aja susah. Ini malah mau bagi-bagi daster. Tanya Atar bingung. Ayu menatap suaminya dengan kesungguhan yang jarang terlihat sebelumnya. Justru itu, Mas. Mereka sudah terlalu lama merendahkan aku. Aku mau buktikan kalau kita juga bisa berbagi. Walau sedikit, walau cuma daster. Setidaknya mereka nggak bisa lagi bilang aku cuma tukang ngutang. Aku mau mereka bungkam. Ucap Ayu berapi-api. Atar menghela napas panjang. Tapi uangnya dari mana, Yu? Ayu menggenggam tangan suaminya. Aku akan cari. Aku bisa jualan gorengan. Bisa bantu-bantu bersih rumah orang. Bisa jadi buruh cuci baju. Apa aja, Mas. Yang penting halal. Dari situ aku kumpulkan sedikit demi sedikit buat beli daster. Tekadnya. Atar menatap Ayu lama. Lalu akhirnya tersenyum kecil meski matanya berkaca-kaca. Ya Allah, istri macam apa yang aku dapat ini? Kamu gila, Yuh. Tapi gila yang bikin aku kagum. Kalau itu memang tekadmu, aku dukung. Ucap Atar yang akhirnya setuju, walau sebenarnya dia sendiri kurang yakin. Ayu tersenyum lega, meski dalam hati ia tahu perjalanan ini akan berat. Namun ia juga yakin dari situlah harga dirinya akan bangkit. Dan di sanalah langkah awal Ayu dimulai, mencari rezeki sendiri untuk membeli daster demi membungkam mulut-mulut tetangga julid. Besok paginya, ayam jantan baru saja berkokok. Ayu sudah bangun lebih awal, menyiapkan sarapan seadanya untuk Atar. Nasi hangat dengan sambal terasi dan tempe goreng tipis. Mas, makan dulu ya. Aku mau keluar sebentar, ada perlu. Ucap Ayu sambil menaruh piring di meja kecil. Atar mengernyit. Keluar? Pagi-pagi gini? Mau kemana, Yu? Ayu tersenyum samar. Aku mau coba ngomong sama Bu RT. Siapa tahu beliau butuh bantuan di rumahnya. Katanya sih cucian baju beliau numpuk terus. Makanya aku mau coba ke sana, Mas. Jawab Ayu. Atar terdiam sebentar lalu mengangguk pelan. Kalau itu niatmu hati-hati ya, Yu. Jangan terlalu capek. Ucapnya mengingatkan. Ayu menepuk bahu suaminya dengan lembut. Aku kuat, Mas. Kamu tenang aja. Demi tujuan kita. Jawab Ayu. Orang gila mana yang sudah tahu tak punya banyak uang, tapi malah punya cita-cita ingin bagi-bagi daster ke warga kampung. Kalau bukan si Ayu, seorang ibu rumah tangga yang tak tahan lagi dengan hinaan yang datang setiap hari. Ayu menuju rumah Bu RT dengan berjalan kaki. Ya, hanya itu kendaraan yang dia miliki, kedua kakinya. Sepeda tak punya, apalagi sepeda motor. Sesampainya di rumah Bu RT, memang tampak sibuk pagi itu. Rumah Bu Lastri halamannya sangat luas. Ada dua mesin cuci, tapi tetap saja tumpukan pakaian menimbun di pojok belakang. Ayu memberanikan diri mengetuk pintu pagar. Assalamualaikum, Bu. Panggilnya pelan. Tak lama Bu Lastri keluar. Wajahnya sangat ramah. Waalaikumsalam. Loh, Yu, ada apa pagi-pagi? Tanya Bu RT bingung. Ayu menunduk sebentar sebelum bicara. Anu, Bu, begini. Saya mau tanya, apa ibu butuh bantuan buat nyuci atau beres rumah? Saya lagi butuh kerjaan, Bu. Suami saya belum dapat kerja karena proyeknya macet. Ucap Ayu menjelaskan meski awalnya ragu namun pada akhirnya dia katakan juga. Bu Lastri menatap Ayu lama, bukan dengan tatapan merendahkan melainkan iba sekaligus kagum dengan keberanian Ayu. Yu, kamu yakin kuat? Nyuci di sini nggak sedikit loh. Bisa sampai seharian. Karena emang baju kotornya banyak banget. Ucap Bu Lastri. Ayu mengangguk mantap. Saya yakin, Bu. Saya memang butuh kerjaan itu. Jawab Ayu. Akhirnya Bu Lastri tersenyum. Ya sudah, kebetulan memang baju cucian lagi menumpuk. Kalau kamu mau, mulai hari ini juga bisa. Nanti kalau cocok, tiap minggu saya kasih upah.
kata Bu Lastri. Ayu langsung lega, matanya bersinar. Makasih banyak Bu, insya Allah saya kerjakan sebaik mungkin. Hari itu, Ayu menghabiskan waktu hampir seharian di rumah Bu RT. Tangannya keriput karena terlalu lama merendam pakaian. Keringat bercucuran membasahi daster lusuhnya. Tapi setiap kali rasa lelah datang, ia selalu mengingat tujuannya. Daster, aku harus bisa beli daster. Menjelang sore, Bu Lastri menyerahkan beberapa lembar uang ke tangan Ayu. Ini yuk upahmu hari ini. Memang belum banyak, tapi semoga membantu. Ayu memeluk uang itu erat-erat. Matanya berkaca-kaca. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Uang ini akan sangat berarti, jawabnya. Saat perjalanan pulang, tanpa sengaja Ayu bertemu dengan tetangga julidnya lagi. Dari mana kamu, Yu? Kok jam segini baru pulang? Terus, basah-basah gitu lagi bajumu. Kamu habis berenang di mana? Ejek Bu Sarmi. Ayu ingin menjawab, tapi tenaganya sudah habis untuk mencuci pakaian di rumah Bu Lastri. Bukan urusan kamu, celetuk Ayu dan segera meninggalkan Bu Sarmi yang masih menatapnya. Sesampainya di rumah, Ayu mendapati suaminya yang sedang beberes. Makasih ya Mas. Maaf, aku baru sore pulangnya. Soalnya banyak banget cuciannya Mas. Meskipun nyuci pakai mesin cuci, kalau sebanyak itu juga lama, ucap Ayu. Iya nggak apa-apa Yu. Yang penting kamu jangan terlalu lelah, kata Atar. Insya Allah enggak Mas. Ayu duduk, dan Atar dengan baik hati mengambilkan minum untuk istrinya. Ya ampun Mas, makasih. Kok malah jadi kamu yang ngasih aku minum? Ucap Ayu tak enak. Gak apa-apa Yu. Hal kecil ini, jawab Atar. Mas, ini upahku hari ini. Dikasih 50.000 sama Bu RT. 20 untuk makan, 30 kita tabung ya Mas untuk modal jualan. Ucap Ayu semangat. Iya Yu, terserah kamu saja. Maaf ya Yu, aku belum dapat kerjaan. Tadi aku sempat keluar sih. Nanya ke mebel dekat sana, tapi belum ada lowongan. Besok deh, aku coba lagi, kata Atar. Ia sebenarnya merasa bersalah. Tak tega melihat Ayu harus berjuang sendiri seperti ini. Gak apa-apa Mas, aku seneng kok bisa bantuin kamu. Izinin aku ya Mas terus bisa bantuin kamu, pinta Ayu. Atar hanya tersenyum. Besoknya, Ayu disuruh datang lagi ke rumah Bu RT untuk beberes rumah. Hari ini tugas Ayu adalah menyapu dan mengepel lantai. Yu, kamu sudah datang? Tanya Bu RT. Iya Bu, di rumah udah beresan, makanya saya bisa cepat ke sini, jawabnya. Ya udah saya ke belakang dulu ya Bu RT, pamit Ayu. Bu RT hanya mengangguk. Ia merasa kagum dengan kerajinan Ayu. Semoga nasibmu di masa depan dengan Atar lebih baik ya Yu, ucap Bu RT lirih. Karena memang beliau sangat prihatin dengan kondisi keluarga Ayu. Dia tahu orang tua Atar mampu, namun mereka tak begitu peduli dengan Atar setelah menikahi Ayu. Yang Bu RT tahu itu terjadi karena asal-usul Ayu yang tidak jelas. Ayu adalah seorang bayi yang ditemukan oleh ibu panti asuhan di depan panti asuhan. Ya, seperti sengaja diletakkan di sana dulu. Entah siapa yang melakukannya sampai detik ini pun belum diketahui. Asal-usul orang tua Ayu juga belum diketahui. Hari itu Ayu menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat baik. Bu Lastri sangat puas dengan hasil kerjanya. Bu, sudah selesai semua, ucap Ayu sambil mengelap tangannya di baju dasternya. Iya yuk, makasih ya. Ini upah kamu, dan ini juga ada sedikit makanan, kata Bu RT. Ayu dengan senang hati menerimanya. Hari ini dia diberi upah 50.000 lagi. Makasih banyak ya Bu RT. Saya senang banget. Alhamdulillah, kata Ayu. Sama-sama Ayu. Kamu semangat ya, ucap Bu RT sambil menepuk pundak Ayu. Iya Bu RT, saya selalu semangat, jawab Ayu dengan wajah sumringah. Ayu lalu pamit pulang dengan membawa makanan dan juga uang 50.000 di tangannya. Ia belum tahu makanan apa yang diberi oleh Bu RT karena ada di dalam kotak. Sesampainya di rumah, ia mendapati Atar sedang membersihkan halaman. Mas, kamu belum pergi? Atau baru pulang? Tanya Ayu. Aku baru pulang. Terus lihat halaman agak sedikit kotor jadi aku bersihin. Jawab Atar.
Karena memang tadi dia bilang setelah Ayu pergi, dia juga akan menyusul pergi untuk mencari pekerjaan. Gimana mas, dapat kerja? Tanya Ayu lembut. Alhamdulillah Yu, aku dapat kerjaan, ya walaupun cuma beberapa hari. Aku disuruh bantuin orang yang lagi bikin rumah di sebelah sana itu. Aku disuruh ngerneti tukang, jawab Atar. Alhamdulillah, gak apa-apa mas. Yang penting kita ada pemasukan dan bisa nambah modal, ucap Ayu. Atar mengangguk. Besoknya, pasangan suami istri itu sama-sama keluar rumah. Keduanya akan sama-sama berangkat kerja. Ayu ke rumah Bu RT sementara Atar menuju rumah yang sedang dibangun di ujung sana. Atar dapat proyek itu karena Kernet yang biasanya sedang sakit. Jadi dia punya kesempatan untuk menggantikannya beberapa hari. Atar bekerja dengan sangat semangat. Dia tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia ingin menunjukkan pada orang-orang di sana bahwa dia bisa bekerja. Dengan harapan setelah tahu kinerjanya, orang-orang mau memperkerjakannya lagi. Sementara itu, Ayu di rumah Bu RT hari ini tugasnya membersihkan halaman yang cukup luas. Tidak begitu kotor, hanya ada daun yang berserakan dan sedikit rumput yang tumbuh di sela-sela konblok. Melihat lumut yang menempel di tembok pagar, Ayu pun tak segan membersihkannya, mengeroknya dengan pisau tumpul. Biarin aja yuk, ucap Bu RT. Gak apa-apa Bu, biar bersih, lagian gak banyak ini, jawab Ayu terus mengerok lumut-lumut itu. Kamu rajin banget Yu, saya senang deh memperkerjakan kamu, ucap Bu RT. Alhamdulillah, kalau Ibu puas dengan pekerjaan saya juga ikut senang Bu, bisa membantu, jawab Ayu. Di siang hari pekerjaan Ayu sudah selesai. Dia langsung pulang karena sudah juga mendapatkan upah dari Bu RT hari ini. Bu RT sebenarnya memberi upah dia 50.000, namun Ayu kembalikan karena merasa pekerjaannya tidak semelelahkan itu. Ayu kembalikan 10.000 pada Bu RT. Gak apa-apa Yu, kamu bawa saja, saya ikhlas kok, kata Bu RT tetap kekeh. Enggak Bu RT, saya memang butuh pekerjaan, tapi saya tidak butuh belas kasihan. Saya mau Bu RT membayar sesuai dengan pekerjaan saya saja, dan menurut saya 40.000 sudah cukup untuk hari ini. Akhirnya Bu RT tak bisa menolak, dia terima kembali uang 10.000 itu. Namun, tak lupa membawakan sedikit makanan untuk Ayu. Terima kasih Bu RT, ini sudah lebih dari cukup. Di perjalanan pulang, Ayu tidak sengaja bertemu dengan kakak iparnya. Dari mana kamu Yu? Keluyuran. Tega banget ya kamu sama suamimu. Suamimu sedang kepanasan kerja di sana. Kamu malah keluyuran. Tuduh Sinta, ipar Ayu. Maaf mbak, aku gak keluyuran seperti yang kamu pikir. Aku baru pulang kerja. Ayu menjawab dengan tegas. Kalau selama ini, dia tak berani melawan karena takut dianggap tidak sopan. Sekarang tidak lagi. Kerja? Kerja apa kamu? Yang pulang bawa makanan mahal begitu? Tanya Sinta lagi karena dia lihat Ayu membawa sekotak makanan dari toko kue mahal. Aku nggak tahu kalau makanan ini mahal. Lagi pula aku dikasih sama Bu RT karena aku kerja di sana, jawab Ayu tegas. Sinta langsung terdiam. Oh, tanggapnya. Kemudian segera berlalu. Begitu juga dengan Ayu melanjutkan langkahnya untuk pulang ke rumah. Sementara itu, diam-diam, Sinta mencari tahu benarkah Ayu bekerja di rumah Bu RT. Sebelum sampai di rumahnya, ia mampir dulu ke rumah Bu RT untuk mencari informasi. Dan setelah tahu, Sinta hanya terdiam, tak bisa berkata apa-apa, karena memang apa yang dikatakan Ayu adalah benar. Padahal dia berharap, tadi kalau adik iparnya itu macam-macam di luar, sehingga dia bisa mengadu yang bukan-bukan pada Atar adiknya. Ya tentu saja dengan tujuan agar mereka bertengkar, lalu pisahan. Sesampainya di rumah, Ayu membersihkan diri, lalu beristirahat sebentar, lalu lanjut untuk masak makan malam. Hari ini, dia masak ceker, sesuatu yang lebih enak daripada menu makanan biasanya. Sebelum pulang tadi, ia sempat mampir ke warung Bu Atun untuk membeli ceker 10.000 rupiah. Lumayan dapat banyak, mau dia buat sop hari ini. Alhamdulillah, ucapnya, setelah tercium aroma sop ceker yang sangat wangi. Sekitar pukul 4:30, Atar sudah pulang. Yu, kamu masak apa? Dari jauh kok tercium wangi banget, tanya Atar, yang sudah mencium aroma sedap dari sup ceker. Aku masak sup ceker, Mas, untuk makan malam,
Jawab Ayu. Wah, enak nih. Iya mas, alhamdulillah. Oh ya, sebentar mas. Ayu masuk ke dalam. Lalu tak lama kemudian keluar dengan secangkir kopi dan sepiring bolu di tangannya. Loh, kamu dapat bolu dari mana, Yu? Tanya Atar. Dikasih Bu RT, Mas. Enak banget loh, tadi aku sudah cicipin sedikit. Jawab Ayu. Oh ya? Iya, Mas. Ini kayaknya bolu dari toko kue mahal. Soalnya tadi aku ketemu Mbak Sinta. Dia nuduh aku macam-macam, Mas. Karena aku bawa kue ini. Jawab Ayu menceritakan apa yang terjadi. Atar hanya bisa menghela napas. Dia tahu kalau mereka berdua sudah bertemu, pasti mbaknya itu akan menuduh macam-macam. Kamu terus jawab apa, Yu? Ya aku jawablah apa adanya. Aku habis pulang kerja dari rumah Bu RT. Terus orangnya diam. Terus pergi. Kata Ayu menceritakan. Bagus, Yu. Aku suka. Kamu harus melawan. Jangan terus diam. Kata Atar. Iya, Mas. Aku tahu itu. Aku gak mau diam lagi. Beberapa hari pun berlalu. Kini uang kontrakan mereka sudah terkumpul dari hasil kerja Atar. Setidaknya mereka nggak bingung lagi harus bagaimana cara bayar kontrakan. Sementara uang hasil kerja Ayu bisa untuk makan sebagian. Hari ini, warga kampung sudah diberi pengumuman kalau akan ada acara di rumah keluarga Atar. Pak Budi, ayah Atar, dan Bu Rita, ibu Atar, open house untuk merayakan kelulusan putra bungsu mereka di jenjang pendidikan sarjana. Juna, adik Atar, baru saja lulus di bangku kuliah. Dan Atar baru tahu karena memang keluarganya tak mengundangnya di acara wisuda. Kamu mau datang gak, Mas? Tanya Ayu. Enggak lah, Yu. Kenapa harus datang? Acara wisudanya saja kita tidak diundang. Jadi untuk apa kita datang di acara open house-nya? Itu malah hanya akan merendahkan harga diri kita. Jawab Atar. Sebenarnya Ayu sedih karena suaminya jadi seperti ini setelah menikah dengannya. Padahal dulu Atar adalah anak kebanggaan orang tuanya juga. Memang Atar tidak lanjut kuliah setelah lulus SMA. Dia memilih langsung bekerja saja. Waktu itu dia bekerja di kebun milik orang tuanya. Namun setelah itu, ia mengenal Ayu, gadis sederhana yang ia cintai. Orang tua Atar tidak setuju. Mereka menentang hubungan Ayu dan Atar. Namun, Atar tetap kekeh untuk melanjutkan hubungannya dengan Ayu. Sehingga mereka lepas tangan dengan apapun yang terjadi pada Atar. Yaitu semua terjadi karena orang tua Atar malu punya menantu yang tidak jelas asal-usulnya seperti Ayu. Di malam harinya, tiba-tiba Juna datang ke rumah mereka. Assalamualaikum, kata Juna mengucapkan salam. Waalaikumsalam, jawab Ayu dan Atar dari dalam. Ayu membuka pintu. Jun, kamu datang? Masuk, kata Ayu mempersilahkan adik iparnya itu untuk masuk. Gak usah mbak, di sini aja. Aku kesini cuma mau ngantar makanan. Ini. Juna segera memberikan makanan yang dia bawa. Makanan itu sangat banyak. Ia sengaja menyisakan makanan untuk kakaknya ini, dibantu asisten rumah tangganya. Kenapa harus repot-repot sih Jun? Gak perlu, ucap Ayu tak enak. Masuk dulu Jun, kata Atar lembut. Sebenarnya di antara mereka berdua tak ada masalah. Karena memang keduanya saling menyayangi. Tidak seperti dengan Sinta. Kalau Sinta sifatnya memang tak jauh beda seperti orang tuanya. Mas di rumah? Aku pikir Mas pergi. Ya udah aku masuk, ucap Juna. Mereka berdua pun ngobrol sebentar sambil bercanda dan juga menikmati makanan yang dibawa oleh Juna. Mas, aku pulang dulu ya. Takutnya nanti Bapak tahu malah marah. Iya Jun, kamu hati-hati ya. Makasih makanannya. Iya sama-sama Mas. Juna pun pulang. Atar dan Ayu lanjut makan lagi. Makanan yang dibawakan oleh Juna memang sangat enak. Ada daging ayam yang dimasak kecap dan juga rendang sapi. Ini mah bisa untuk makan beberapa hari mas, banyak banget, ucap Ayu. Iya Yu, kamu panasi saja biar gak basi, kata Atar. Ayu pun mengangguk. 2 minggu pun berlalu. Kini, modal mereka untuk jualan gorengan sudah cukup terkumpul. Atar dan Ayu segera ke warung Bu Atun untuk membeli bahan-bahan dagangan mereka, mulai dari tepung, sayuran, penyedap rasa, kecap, saus, dan perbawangan.
Rencananya mereka akan jualan gorengan beraneka macam. Ada bala-bala, tempe goreng, pisang goreng, risol, tahu isi, dan beberapa macam gorengan lainnya. Untuk awal mereka tak berani buat banyak. Masing-masing per macamnya hanya 10 biji. Juna yang mengetahui kakaknya akan berjualan gorengan tak segan untuk membantu. Tapi dia membantu dengan cara yang berbeda, yaitu memvideokan lalu diunggahnya ke sosial media. Secara diam-diam tanpa sepengetahuan Atar, ia membantu sang kakak. Untuk seminggu pertama, dagangan mereka selalu habis, ya kadang tersisa beberapa biji. Walau butuh waktu berjam-jam untuk menghabiskan dagangan yang tidak terlalu banyak itu. Namun tanpa disangka, seminggu kemudian, jualan mereka semakin ramai. Itu karena video yang diupload oleh Juna cukup viral. Banyak yang tahu dan akhirnya mampir untuk membeli dagangan Ayu dan Atar. Untungnya mereka selalu konsisten soal rasa, jadi pelanggan tidak kecewa. Pagi itu, seperti biasa, Ayu membeli bahan dagangan di warung Bu Atun. Sekalian hari ini dia mau bayar hutang, melunasi semua hutang-hutangnya. Di depan para tetangga yang selama ini selalu menghina dan merendahkannya, Ayu bertanya, "Bu Atun, berapa hutang saya?" Tanya Ayu. "Sebentar ya Yu, saya cek dulu." Bu Atun membuka buku catatan hutang para pelanggan. Setelah dihitung dengan kalkulator, Bu Atun dengan lembut menjawab, 257.000 Yu. "Oh, oke Bu, sama sekalian belanjaan saya ini." Dan di total semuanya hampir 500.000. Ayu membayarnya langsung dengan uang cash di hadapan para tetangga yang selama ini merendahkannya. "Banyak uang kamu Yu sekarang?" Tanya Bu Sarmi menatap tak suka. "Ya Alhamdulillah Bu, sekarang saya bisa bayar hutang," jawab Ayu tegas, kemudian segera pergi. Tak mau banyak menanggapi, takutnya malah nanti jadi panjang. Waktunya lebih baik digunakan untuk menyiapkan dagangan daripada berdebat dengan tetangga yang tak akan menghasilkan apa-apa. Waktu pun terus berlalu. Kini dagangan Atar dan Ayu semakin laris. Sehari bisa habis ratusan pieces. Walau keduanya capek, karena memang jualan makanan jadi itu sangatlah melelahkan, tapi hasilnya lumayan. Ayu pun sedikit demi sedikit bisa mewujudkan impiannya, yaitu bagi-bagi daster ke warga kampung. Setiap seminggu sekali, Ayu membeli daster 10 piece toko online. Ia pakai HP lama milik Atar yang sudah beberapa bulan tak pernah diisi kuota, dan sekarang diisi kuota lagi karena mereka sudah punya uang. Ayu sengaja mencicilnya sedikit demi sedikit agar tidak terasa mengeluarkan uangnya. Ayu rencana akan beli daster sebanyak 100 pieces yang akan dibagikannya secara cuma-cuma ke seluruh warga kampung. Harga daster yang dia beli pun cukup standar, tidak murah, tidak juga mahal. Sementara itu saat Bu RT membeli gorengan di tempat Ayu. "Yu, saya kerepotan banget deh semenjak kamu gak kerja lagi di tempat saya," ucap Bu RT. "Maaf ya Bu, soalnya saya udah sibuk bantuin suami jualan," jawab Ayu. "Iya Yu, gak apa-apa. Saya malah senang. Kalau kamu punya kemajuan hidup, saya bangga," kata Bu RT. "Iya Bu, makasih ya Bu. Ini semua juga bantuan Bu RT dan doa-doa Bu RT." Bu RT hanya tersenyum, lalu segera membayar gorengan yang sudah dipilihnya. "Ini kembaliannya Bu RT," kata Ayu. "Gak usah Yu, kamu ambil saja, saya ikhlas." Ayu pun mengucapkan terima kasih berkali-kali. Ternyata Bu RT masih sangat baik, meskipun dia tak bekerja lagi di sana. 3 bulan pun berlalu. Daster impian Ayu sudah terbeli semua, sebanyak 100 pieces. Hari ini dia siap membagikan semua daster itu sebelum berangkat jualan. Pertama dia ke rumah-rumah, setelah itu ke kumpulan ibu-ibu yang sedang berkumpul. "Ibu-ibu, permisi ya, saya mau bagi-bagi daster," ucap Ayu. Semua menoleh. Ada tatapan bingung di mata mereka. "Bayar ya Ayu?" tanya seseorang. "Enggak, ini gratis. Saya mau bagi-bagi aja," jawab Ayu sambil tersenyum. "Oh, kamu mau nyalek ya Ayu?" tanya yang lainnya. Semua pun spontan tertawa. "Enggak lah Bu, saya emang siapa mau nyalek? Saya cuma mau bagi-bagi aja, nggak ada maksud lain." Tentu saja, jiwa emak-emak kalau dikasih yang gratisan pasti senang banget. Mereka pun segera memilih motif yang mereka mau.
Daster yang Ayu beli memang motifnya berbeda, walau ada beberapa yang modelnya sama. Wah, makasih banget ya Ayu. Dasternya adem loh, lembut lagi bahannya. Komentar ibu-ibu itu. Ayu pun hanya mengangguk, lalu berpamitan untuk lanjut. Kini tiba ia di warung Bu Atun. Tentu saja, pagi ini menjadi perkumpulan ibu-ibu yang sedang membeli sayur. Di sana pasti ada tetangga yang selama ini merendahkannya. Bu Sarmi. Ayu dengan tegak dan suara lantang berkata, "Ibu-ibu, saya punya daster gratis untuk kalian. Siapa yang mau silahkan dipilih." Seketika semua berkerumun, memilih daster yang mereka mau. Ada yang bertanya ada acara apa bagi-bagi daster. Bahkan ada yang mengira bahwa Ayu akan mencalonkan diri menjadi pejabat negara. Ayu dengan lembut pun menjawab, "Gak ada acara apa-apa, dan saya juga gak nyalek. Intinya saya mau bagi-bagi aja, menyenangkan hati tetangga," jawab Ayu. Bu Sarmi yang mendengar itu hanya diam. "Bu Sarmi, gak ikut milih, ini bagus loh dasternya," kata yang lainnya. Awalnya perempuan itu gengsi karena selama ini dia selalu merendahkan Ayu. Namun pada akhirnya langkah kakinya pun maju, mendekati daster yang masih bertumpuk. "Dipilih aja Bu Sarmi, mau yang mana?" Dengan ragu, Bu Sarmi akhirnya mengambil salah satu daster yang menurutnya bagus. Lalu dengan berat hati dia mengucapkan, "Makasih ya Yu," katanya. "Sama-sama Bu Sarmi. Kalau gitu saya lanjut ya ibu-ibu, karena semuanya udah kebagian kan?" ucap Ayu. Ibu-ibu pun kompak menjawab, "Sudah." Sudah. Lalu Ayu melanjutkan langkahnya untuk bagi-bagi daster sampai daster itu habis. Barulah ia menyusul sang suami yang sudah ada di tempat jualan. "Gimana? Udah selesai bagi-bagi dasternya Yu?" tanya Atar. "Sudah Mas, sudah selesai. Bahkan dulu yang selalu meremehkan kita ngambil dasternya juga dan bilang terima kasih," kata Ayu senang. "Alhamdulillah, tapi ingat Yu, kamu jangan jadi orang yang sombong. Kamu juga jangan merasa bagaimana-bagaimana. Kamu harus sudah bisa memaafkan mereka semua, gak boleh dendam." "Iya Mas, insya Allah," jawab Ayu. Mereka berdua pun lanjut jualan dengan sangat semangat. Atar bagian menggoreng sementara Ayu melayani pembeli. Kalau dulu butuh waktu sampai sore untuk menghabiskan dagangan, kini sekitar jam 11 siang dagangan mereka sudah habis. Bahkan ada beberapa pelanggan yang kecewa karena sudah kehabisan. "Besok lagi ya Pak Bu, sekarang udah habis," kata Ayu. "Ya Mbak, besok ditambah lagi dong stoknya," saran pelanggan. Ayu dan Atar pun memikirkan saran itu. Sebenarnya tidak masalah untuk menambah stok jualan. Namun takutnya mereka kelelahan. Akhirnya setelah berhari-hari memikirkan hal itu, mereka memutuskan untuk buka cabang saja. Mereka merekrut 2 karyawan sekaligus. Satu di tempat yang lama dan satu di tempat yang baru. Ayu menghandle di tempat yang baru. Dia mengajari karyawannya untuk menggoreng. Sementara dia tetap di bagian penjualan. Begitu juga dengan Atar. Dia mengajari karyawannya untuk menggoreng dan dia di bagian penjualan. Setahun sudah Atar dan Ayu berjualan gorengan. Usaha mereka termasuk lancar dan laris manis. Setelah sekian lama menunggu di pernikahan mereka, hari ini Ayu merasakan sesuatu yang berbeda. Tubuhnya lemas tak seperti biasanya. Atar yang khawatir langsung mengajaknya periksa ke bidan. Dan alhamdulillah, ada kabar baik. Ayu positif hamil. Karena tak mau istrinya kelelahan, Atar menyuruh Ayu istirahat di rumah. Biar mereka menambah 1 karyawan lagi untuk membantu di tempat yang baru. Sementara itu keluarga Atar yang mengetahui anak tengah mereka sudah sukses sekarang hanya bisa terdiam. Tidak menyangka kalau bersama Ayu, Atar bisa mengubah hidup, bahkan punya usaha sendiri tanpa bantuan mereka. Pak Budi dan Bu Rita yang dulu merendahkan anak dan menantunya, kini sudah mulai sadar. "Yu," ucap Bu Rita memanggil menantunya itu untuk pertama kali dengan suara lembut. "Iya Bu, ada apa?" jawab Ayu. Ia tetap ramah, meskipun dulu sangatlah tak dihargai. "Katanya kamu lagi hamil ya?" tanya Bu Rita. "Iya Bu, alhamdulillah. Semua ini juga doa Ibu supaya kami segera punya momongan," jawab Ayu. "Masya Allah, maafin Ibu ya selama ini.
Ibu gak perhatian sama kamu dan Atar. Ibu doakan, semoga kehamilanmu berjalan lancar. Kali ini doa yang keluar dari mulut Burita benar-benar tulus. Ia menyesal selama ini sudah meremehkan Atar dan Ayu. Makasih ya Bu, sudah mendoakan kami, kata Atar. Sama-sama nak. Dan mulai hari itu Burita dan Pak Budi sudah berubah. Bahkan mereka banyak mengirimkan makanan sehat untuk Ayu. Dan sebagai hadiah pernikahan yang selama ini belum diberikan, Pak Budi membelikan Atar dan Ayu rumah. Namun Atar menolak, tapi Pak Budi memaksa. Jangan ditolak, ini hadiah dari kami, kata Pak Budi pada Atar. Karena tak mau membuat orang tuanya kecewa, Atar dan Ayu pun menerimanya. Kini mereka sudah pindah di rumah yang baru. Kehidupannya jauh lebih baik. Mereka bahagia menyambut kelahiran anak pertama. Usaha mereka juga sudah menambah 2 cabang baru. Sementara itu, Sinta, ipar Ayu, kini terkena masalah besar. Karena suami Sinta terjerat kasus korupsi di perusahaannya. Padahal selama ini Sinta tak pernah menerima uang lebih dari suaminya. Ternyata uang korupsi itu untuk menyenangkan selingkuhan dari suami Sinta. Sinta sangat stres menghadapi permasalahannya. Orang tuanya pun tak mau membantu masalah ini. Mereka angkat tangan karena sudah dibuat malu. Sinta hanya bisa menangis, menyesal. Kenapa semua ini harus terjadi pada dirinya? Oke Bunda, demikian kisahnya. Semoga bisa diambil pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.